يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه وببركاته وبطرق الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة الحادية والعشرون عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه. Makalah yang ke-21 dalam kitab Nasahihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disarahi oleh Imam Nawawi Al-Banbari. Makalah yang ke-21 ini dari Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa bunyinya? Kun indallahi khairan nas. Jadikanlah olehmu di sisi Allah itu khairan nas, sebaik-baik manusia gitu. Jadi kita di sisi Allah berupaya secara maksimal gitu untuk kita menjadi orang yang paling baik di sisi Allah gitu. Karena Allah nggak melihat dia kaya, nggak melihat dia miskin. Allah tidak melihat dia punya jabatan. Allah tidak melihat dia itu punya harta banyak, punya segala-galanya gitu. Yang Allah lihat kepada kita adalah apa? Takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah.
Mungkin di hadapan orang kita biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Orang mau nganggap apa juga, ya begitu. Tapi kita berusaha untuk di hadapan Allah, di sisi Allah, di mata Allah kita baik, begitu. Ya ada orang mau kata apa sama kita, gitu. Ya. Orang mau hina kita nggak apa-apa, gitu. Kita berusaha, ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu di sisi Allah sebaik-baik manusia. Gitu. Wa kun indan nafsi syarran nas. Dan jadikanlah, ya, di sisi diri kamu itu kamu menjadi syarran nas, seburuk-buruk manusia, begitu. Jadi jadiin diri kita di hadapan manusia ini kita paling jelek, paling buruk, gitu. Sehingga pada diri kita nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa ujub, ingin bangga diri, gitu. Jadi kita yang pertama berusaha kepada Allah kita menjadi orang yang terbaik. Yang kedua kita berusaha di hadapan para manusia, teman kita, saudara kita, tetangga kita, itu kita berusaha udah kita paling jelek, paling buruk, gitu. Sehingga kita nggak ada apa-apanya, nggak sombong, nggak ujub, nggak riya ingin dilihat orang, nggak sum'ah ingin didengar orang, begitu. Udah biasa aja, lepas saja karena Allah, gitu. Kita mau tampil berpakaian gimana pun, udah karena Allah aja. Bukan kita mau dilihat sama manusia pakaian kita, celana kita, gitu. Udah biasa, gitu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ya, supaya kita berusaha secara maksimal menjadi orang yang sebaik-baik di hadapan Allah, seburuk-buruk di hadapan para manusia, gitu. Karena kalau kita merasa bangga, merasa yang paling hebat, paling mulia, gitu, itu juga nggak dibenerin dalam agama kita. Itu nanti timbulnya takabur, sombong, begitu. Nah, di sini ada wadzalika kama qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu. Dan demikian itu sebagaimana berkata Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi perkataan Sayyidina Ali itu ada hubungannya, ada kolerasinya, ada hubungannya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani akan tapi Al-Jilani, gitu. Qaddasa sirrahu. Mudah-mudahan Allah sucikan dia punya sirnya, rahasianya, begitu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadlahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni. Apabila ente berjumpa kepada seseorang dari manusia, gitu, ra'aital fadla, ente lihat tuh seorang itu punya keistimewaan, punya kehebatan, punya kemuliaan, punya kelebihan, begitu, ya. Alaika, dibanding kamu, wa taqulu, dan kamu ucapkan asa ayyakuna indallahi khairan minni. Barangkali itu dia yang kita lihat tadi mulia, cakep, hebat, gitu kan ya, lebih dari kita, itu dia barangkali lebih baik dari kita, gitu. Jadi kita kalau memandang orang itu, jangan kita pandang dia jelek perangainya, dia buruk, gitu kan ya. Kita kan kebanyakan hati kita tuh sama orang suuzon aja, berprasangka buruk sama orang, jangan, gitu. Jadi kalau kita melihat, ya, kita berjumpa sama seseorang dari manusia, gitu ya, kita lihat dia punya kemuliaan, punya kehebatan, ya, punya kelebihan dari kita ucapin tuh, barangkali dia lebih baik dari kita, begitu bahasanya, gitu. Supaya
kita juga nggak merasa bangga begitu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian berikutnya wa arfa'u darajatan. Barangkali dia juga derajatnya di sisi Allah lebih baik daripada saya. Begitu. Kita lihat misalnya para ceramah begitu ya. Wah, dia hebat ya. Udah jangan kita hina dia. Jangan kita sepelekan, jangan kita kucilkan, gitu jangan. Barangkali dia itu lebih baik dari kita ya, dan juga mungkin derajatnya di hadapan Allah lebih apa? Lebih tinggi begitu. Kayak orang-orang mungkin di jalan pengemis ya, atau mungkin yang kita anggap hina lah ya, pekerjaan apapun begitu. Ya kita merasa ya Allah gitu ya, dia hina, tapi belum tentu dia hina di hadapan Allah. Barangkali dia di hadapan Allah lebih mulia ya dari kita. Gitu. Kita yang berpakaiannya berkokoh, berkain, berpeci, bersorban, gitu. Belum tentu kita di hadapan Allah lebih baik. Gitu. Barangkali orang yang pakaiannya biasa-biasa aja, pakai lepis dia ya, pakaiannya biasa-biasa ya, pakai kaos gitu. Dia lebih mulia daripada kita, barangkali seperti itu. Gitu. Nah kita berusaha seperti itu tuh. Jadi sehingga kita nggak nguncilin orang, nggak hina orang, nggak rendahin orang gitu. Nah itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Berikutnya fa'in kana saghiran qulta hadalam ya'sillah wa ana qad asaitu. Kalau memang ente berjumpa sama orang itu kecil ya, ente ucapin tuh ya, lam ya'sillah, barangkali dia nggak bermaksiat sama Allah gitu. Wa ana qad asaitu, mungkin aku yang bermaksiat sama Allah begitu. Jadi kalau kita melihat manusia, tadi pertama manusia itu mulia ya, kita ada husnuzon nama dia, barangkali dia lebih baik dari kita. Kalau kita melihat manusia yang lebih kecil dari kita ada prasangka baik, barangkali dia itu enggak pernah maksiat sama Allah. Saya lah yang memang banyak maksiatnya begitu. Jadi kita ada pengakuan begitu, sehingga ketawaduan kita muncul dalam hati kita begitu ya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua ya. Yang ketiga wa in kana kabiran, kalau memang ente berjumpa sama orang besar, qulta, ente katakan hadza qad abadallahu qabli, barangkali itu dia yang kita lihat orang besar begitu ya, orang tua begitu, dia sungguh memang ibadahnya sebelum aku begini begitu, dia lebih duluan ngerjainnya begitu. Sebelum dia tahajud ya, mungkin orang yang tadi yang tua itu dia lebih duluan tuh tahajudnya, tahu ilmunya gitu, baca Qurannya bagus begitu ya itu. Nah itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa in kana aliman, kalau ente berjumpa kepada orang yang alim begitu, qulta hadza uqiyah, ente kata ya itu anugerah Allah gitu. Ente lihat berjumpa sama orang alim, ente kata, ente berhusnuzon ya kepada orang alim itu, barangkali dia Allah berikan anugerah, Allah berikan keutamaan buat dia gitu. Yang aku itu katanya di sini dikatakan ya, yang aku belum sampai ilmunya, bahkan aku belum bisa mendapati begitu. Tuh yang keempat ya. Lalu berikutnya ya, wa alima ma jahiltu wa huwa ya'lamu ya'malu bihi ya. Dan juga barangkali dia tahu, aku mah enggak tahu, aku jahil, dan dia ngamal ilmunya begitu ya. Nah inilah ya kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya, ini bentuk-bentuk ketawaduan kita gitu. Berikutnya yang kelima, wa in kana jahilan, kalau memang kita melihat orang jahil, bodoh, menurut pandangan kita bodoh orang gitu,
Qulta ente kata hada hasallahu bijahil ya wa ana asaituhu ya. Aku katakan ya ini barangkali dia ya bermaksiat kepada Allah karena kejahilannya gitu. Dan sedangkan saya ini bermaksiat karena di ilmu saya tahu begitu. Jadi kalau kita memandang orang, melihat orang itu lebih bodoh dari kita berhusnuzon aja. Barangkali dia maksiatnya, berdosanya karena ketidaktahuannya dia. Kalau saya bermaksiatnya, saya tahu. Sehingga itu nggak ada kita di hati kita rasa sombong, gitu. Rasa angkuh nggak ada. Gitu. Kemudian berikutnya wala adri bima yahtimuli atau bima yahtimulahu. Saya nggak tahu ya, dengan apa dia nanti husnul khotimahnya, gitu. Atau dengan sesuatu yang dia itu mendapatkan husnul khotimah baginya, begitu. Jadi yang kelima, kalau kita melihat orang yang jahil, kita ucapin ya, barangkali dia bermaksiat berdosa sama Allah, dia karena nggak tahu, gitu. Sedangkan kita pengakuan kita ya, saya bermaksiat sama Allah karena saya tahu, begitu. Yang keenam, wa in kana kafiran. Kalau kita melihat orang kafir, kita lihat orang Kristen, Buddha, Muslim, begitu kita lihat, ya kita jumpa sama mereka, qul ta'ala adri. Engkau kata aku nggak tahu asa ayuslima fayahtimulahu bi khairil amali wa asa an akfura fayahtimuli bisuil amali. Ucapin tuh dalam diri kita. Ya, barangkali nanti dia bisa Islam di akhir hayatnya. Siapa tahu nanti amalnya lebih baik dari kita, ya. Atau juga barangkali ya saya yang justru kafir nanti akhir hidup saya jadi akhirnya nanti suul khotimah dah, begitu. Jadi kita juga melihat orang non muslim, ya jangan kita apa itu kalau dalam kacamata tasawuf ya jangan kita hina juga dia. Barangkali nanti dia pas udah akhir-akhir aja mau kematiannya dia Islam, begitu kan? Dia Islam, kemudian dia amalnya baik, dia bisa husnul khotimah. Barangkali yang kita dari orang kita Islam, ya bapak kita, emak kita Islam juga. Nanti di akhir hayat kita belum tentu kita matinya dalam keadaannya husnul khotimah, begitu. Nah, inilah 6 hal yang Syekh Abdul Qadir ini katakan supaya kita punya diri kita, jiwa kita itu selalu tawadu, rendah diri. Enggak ada di hati kita itu rasa ujub, bangga. Enggak ada di hati kita rasa takabur, sombong. Enggak ada di hati kita rasa riya, ingin dilihat orang. Enggak ada di hati kita rasa sum'ah, yang ingin didengar orang, begitu. Ini yang harus kita praktekin. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa praktekin begitu. Nah, barangkali para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan kepada makalah berikutnya. Silakan. Ya. Itu istilah Al-Jilani sama Al-Jalani sama orang yang sama. Iya. Orangnya mah sama, cuma penyebutannya. Ya, orang kan banyak kan penyebutannya Al-Jilani. Ya, yang betul Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah Sultanul Auliya, rajanya para wali. Gitu. Makanya tawassulnya kita ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu. Ada lagi? Ya. Yang dianggap pengemis itu kan pernah datang ke rumah Ustaz. Habis itu mamanya dikasih duit, habis itu kok hilang. Orangnya nggak ada terus kan di depan rumah itu. Pernah begitu Ustaz, tapi pakai caping gitu.
Ya bisa jadi itu adalah apa ya? Malik. Bisa jadi itu utusan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sebelum itu kita ziarah ke Pemalang, alun-alun, di belakang alun-alun kan ada makam Aulia di situ. Alun-alun Alun-alun Pemalang. Pemalang. Aku habis ziarah situ sekeluarga, terus pulang sorenya dia itu pakai caping begitu. Habis itu udah dikasih, ditengok udah nggak ada. Iya. Bisa jadi itu tadi yang saya sampaikan, itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencoba kita, kedermawanan kita gitu. Kita anggap wah dia mah pengemis gitu. Saya kan berusaha nyari uang, kerja dari pagi sampai malam. Sedangkan mereka itu apa namanya? Minta-minta seenaknya, nggak ada usaha begitu ya. Nah, kalau kita melihat kacamata tasawuf ya sudah kita berikan saja sekali kita mampu ya, dan jangan kita hina, jangan kita kucilkan begitu ya. Barangkali dia nanti keimanannya dia lebih baik daripada apa? Daripada kita gitu. Tadi kata Syekh Abdul Qadir, wa in kana sagira, kalau ente melihat ya, orang itu kecil daripada kita begitu kan, kita ucapin itu barangkali dia tidak bermaksiat sama Allah, saya yang banyak maksiatnya sama Allah begitu. Sering kan kita ngomong begitu ya, kita lagi ngobrol sama teman-teman ya barangkali mah lebih cakep, lebih bagus dari saya begitu ya. Kita ucapin itu aja berhusnuzon namanya gitu. Makanya itu ada cerita-cerita ya, hikayat-hikayat ya, ada apa namanya seorang pencuri begitu ya, datang ke seorang syekh begitu. Nah, kemudian syekh itu dia berhusnuzon sama pencuri itu. Dia berhusnuzon, berprasangka baik sama pencuri gitu. Ya sudah, ketika itu ya, tadinya memang pencuri itu dia ingin berniat jahat, karena seorang syekh itu dia berlaku baik, berhusnuzon, malah jadi nggak jadi tuh begitu sekali. Jadi ya kita memang juga husnuzon dan husnuzon semuanya, ya kita juga hati-hati juga begitu. Dan sekarang juga banyak ya penipuan-penipuan atau juga ya pencurian yang memang berdasi begitu ya. Nah kita juga harus apa namanya bisa menimbang juga begitu. Itu hati-hati sekali. Barangkali tadi itu Pak ya, itu utusan Allah Subhanahu wa taala atau malaikat-malaikat Allah yang untuk menguji kita gitu. Ini orang baik apa enggak? Begitu ya. Iya. Ada lagi? Yang lain? Ya. Untuk mencapai ketawaduan kita yang maksimal istilahnya yang istiqomah gitu. Apa ada kiat-kiat amalan apa gitu biar istiqomah gitu tawadu gitu. Ya. Ya tadi kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu tadi tuh, ini yang kita setiap hari ketemu sama orang gitu. Yang pertama tadi kalau ketemu sama orang yang mulia ya, kita harus berhusnuzon sama dia. Barangkali dia lebih baik dari saya, dia lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Yusril, kalau kita lihat orang yang lebih kecil dari kita ucapin tuh, barangkali dia nggak maksiat sama Allah, saya banyak maksiatnya begitu. Dia lebih baik dari saya gitu. Yang ketiga, kalau kita lihat orang yang lebih tua dari kita gitu, dia mah ibadahnya lebih dulu dari saya gitu, saya mah belakangan gitu. Yang keempat, kalau kita lihat orang alim ya, kita ucapin ya, kita berhusnuzon sama orang alim itu, Allah barangkali lebih memberikan anugerah kepada dia begitu. Saya belum begitu. Berikutnya, kalau kita berjumpa sama orang yang jahil, kita ucapin ya, dia mah maksiat dosa sama Allah karena nggak tahu, emang nggak ada ilmunya. Kalau saya mah maksiat sama Allah, dosa sama Allah, saya tahu begitu.
berikutnya adalah kalau kita melihat orang kafir, kita ucapin tuh, barangkali nanti dia di akhir hayatnya Islam gitu. Nggak tahu, barangkali kita yang nanti akhir hayat kita malah suul khotimah begitu. Inilah kiat-kiat ya, untuk kita ya menimbulkan, mewujudkan sikap tawadu dalam hati kita. Hiasi dalam hati kita tuh tawadu, akhlak yang baik, begitu ya. Kemudian apalagi tuh ya, kita hiasi tuh hati-hati kita yang baik-baik ya. Husnuzon sama orang begitu. Yang namanya hasad nanti hilangin gitu. Hilangin itu semua. Insyaallah kalau semua hilangin ya kita tidur juga enak. Ya, nggak ada dengki sama orang, nggak ada takabur sama orang. Itu kita merasa rendah diri aja. Gitu. Tawadhu li rabbil arsy alla turfa'u. Tawadhu, bertawadhulah olehmu. Ya. Kemudian tawadhu li rabbil arsy, bertawadhulah olehmu kepada Allah yang mempunyai arsy. Ya. Kemudian tawadhu li rabbil arsy, ya. Kemudian wala turfa'. Barangkali kamu itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tawadhu itu ya itu tadi ya kita menjalankan tadi yang apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ya, supaya nanti ada timbul berwujud pada diri kita rasa-rasa tawadhu itu semuanya. Begitu. Karena ini termasuk daripada min akhlaqil karimah. Begitu hadirin sekalian. Juga akhlak kalimah itu juga enggak bisa sempurna kalau belum disempurnakan dengan apa? Dengan akal kita. Begitu. Makanya ada di kitab Ihya itu dikatakan di sini ya. Ini riwayat daripada Sayyidina Umar. Jadi dikatakan di sini inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Jadi kata Nabi, ada seseorang yang sungguh didapati seorang itu cakap akhlaknya gitu. Dia pangkatnya ini ya seperti ketinggian para orang yang berpuasa, para orang yang bertahajud gitu, ketinggiannya begitu. Wala yatimmu li rajulin husnu khalqihi hatta yatimma aqluhu. Enggak sempurna kebaikan akhlaknya seorang itu sehingga akalnya itu disempurnakan begitu. Jadi enggak bagus juga, enggak sempurna juga dia akhlaknya baik, tapi dia punya akalnya enggak difungsikan. Gitu. Apalagi nih ya, dia cerdas gitu ya, tapi akhlaknya nggak diapain tuh, nggak dipakai juga ya jangan kita anggap juga begitu. Jadi dia udah cakep akhlaknya, dia punya akalnya difungsinya gitu. Karena memang itu yang namanya kita bisa bergerak gitu ya, karena memang dari fungsi akal kita kan begitu. Akal kita kemudian turun ke hati yang memerintahkan tuh anggota tubuh kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk baca Quran, untuk berbuat baik begitu. Ya, makanya ini nanti ada sebuah hadis la dinah liman la aqlahu. Enggak ada agama ya bagi orang yang enggak mempunyai akal. Makanya kan bahasa Al-Quran la'alakum taqilun, agar kamu berpikir, la'alakum ta'lamun, agar kamu bisa tahu, la'alakum tadabbarun, agar kamu berpikir begitu. Jadi akal kita itu difungsiin. Kalau akal kita difungsiin, itu nanti ibadah mudah begitu. Justru orang yang ibadahnya malas, akalnya nggak difungsiin dia. Ya sehingga ya udah turun ke hati jadi malas, nggak mau dia bergerak, badannya dimanjain, ya sehingga nggak mau ibadah. Gitu. Ya kalau kita dimanjain kan begitu, ikutin terus hawa nafsu. Makanya
ada di kitab Durratun Nasihin, itu yang namanya nafsu. Ini Allah siksa nih, ya, nafsu ini sampai 100 tahun. Gitu. Kata Allah bilang sama nafsu, ya, kamu tahu nggak saya begitu? Kata Allah begitu ngomong sama nafsu. Ya, kata nafsu, ya saya lah saya, anak mah anak, anta mah anta, kamu mah kamu gitu. Ya azab dari itu nafsu. Itu ya. 100 tahun. Tanya aja mau. Anta ta'rifuni. Kamu kenal aku? Kata Allah begitu. Kemudian kata si nafsu, ya anta mah anta, anak mah anak. Wih. Ente mah ente, saya mah saya. Dia azab itu nafsu. Sampai 3 kali tuh. Pas keempat kalinya, ya, itu malah Allah azabnya dengan tidak memberikan apa? Makanan supaya nafsu itu apa? Lapar terus. Barulah dia bisa mengakui gitu. Nah, itu bahwa yang namanya hawa nafsu kita diredamkannya dengan yang namanya berpuasa. Gitu. Makanya kalau orang misalnya nafsunya besar, itu kan ya, ada hadis itu kalau misalnya orang belum nikah, gitu kan ya, maka dia kan biasa untuk berpuasa, begitu. Gimana Ustaz? Itu kan puasa dari subuh sampai maghrib, ya oke lah, nafsunya terkekang. Tapi entar pada maghribnya gimana Ustaz? Pada isyanya itu kan dia buka makan begitu ya. Itu nafsu timbul lagi. Nah itu baru puasanya yang belum benar-benar berpuasa, masih tingkatan orang awam. Tapi kalau dia puasanya betul-betul benar-benar puasanya khas, puasa betul-betul, itu nggak bakalan dia ada hawa nafsu itu di dalam jiwanya begitu. Makanya si nafsu itu ketika Allah sanksi dia nggak diberikan makan, dia lapar, baru dia